Jadi saya tulis di chat ya, ulangan 1 sampai 3, 5 ayat per orang, urutannya, urutannya Ibu Marina, lalu Dewi, lalu Ibu Mensi, lalu Enda Rida, kemudian Ayu, lalu Eda Harmoni, kemudian Ibu Eti, kemudian Elizabeth, eh, lalu Sofi, kemudian Ibu Liani, lalu Ibu Lani, selamat datang. Kemudian itu saya Joli. Shalom Ibu Lani. Shalom. Jadi kita di ulangan 1 sampai 3 ya, per orang 5 ayat. Urutannya ada di chat. Saya ulang ya, urutannya mulai dari Ibu Marina, Ibu Dewi, lalu Ibu Mensi, kemudian Ibu Rida, Ibu Rahayu, lalu Ibu Harmoni, Ibu Eti, Ibu Elizabeth, lalu Ibu Sofi, Ibu Lani, Ibu Sofi, Ibu Liani, Lani, dan Joli. Baik, silakan Marina. Di unmute. Ulangan 1 ayat 1. Musa meriwayatkan pengalaman di Gunung Horeb. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan, di padang gurun, di Araba Yordan, di dentangan Suf antara Paran dengan Tofel, Laban, Haserot, dan di Zahab. 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai Kades Barnea, melalui jalan pegunungan Seir. Pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40, berbicaralah Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya demi mereka. Setelah ia memukul kalah Sihon, raja orang Amori, yang diam di Hesibon, dan Og, raja negeri Basan, yang diam di Astarot dekat Edrei, di seberang sungai Yordan di tanah Moab. Mulailah Musa menguraikan hukum Taurat ini, katanya. Amin. Ayat 6, Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb. Demikian telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. 7, majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amon dan kepada semua tetangga mereka di Araba Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negeb dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan, dan ke gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar itu. 8, ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Ayat 9, riwayat pengangkatan hakim-hakim. Pada waktu itu aku berkata kepada demikian, seorang diri aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu. 10, Tuhan Allahmu telah membuat kamu banyak dan sesungguhnya sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Amin. Ayat 11. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Tetapi bagaimana seorang diri aku dapat memikul tanggung jawab atas kesusahanmu, atas bebanmu dan perkaramu? Kemukakanlah dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana, berakal budi, dan berpengalaman, maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Lalu kamu menjawab aku, memang baik apa yang kau ujarkan, kau unjurkan untuk dilakukan itu. Ayat 15, kemudian aku mengambil kepala-kepala sukumu, yakni orang-orang yang bijaksana dan berpengalaman, lalu aku mengangkat mereka menjadi pemimpin atas kamu, yakni sebagai kepala pasukan 1000, kepala pasukan 100, kepala pasukan 50, dan kepala pasukan 10, dan sebagai pengantar pasukan bagi suku-sukumu. Amin.
ayat 16. Pada waktu itu aku memerintahkan kepada para hakimmu demikian. Berilah perhatian kepada perkara-perkara di antara saudara-saudaramu dan berilah keputusan yang adil di dalam perkara-perkara antara seorang dengan saudaranya atau dengan orang asing yang ada padanya. 17. Dalam mengadili janganlah pandang bulu, baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar harus kamu dengarkan. Jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Tetapi perkara yang terlalu sukar bagimu harus kamu hadapkan kepadaku supaya aku mendengarnya. 18. Demikianlah aku pada waktu itu memerintahkan kepadamu segala hal yang harus kamu lakukan. Riwayat ke-12 pengintai. 19. Kemudian kita berangkat dari Horeb dan berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat yang telah kamu lihat itu ke arah pegunungan orang Amori seperti yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Lalu kita sampai ke Kades Barnea. 20. Ketika itu aku berkata kepadamu, kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Amin. Ayat 21. Ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah seperti yang difirmankan temu oleh Tuhan nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. 22. Lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui dan tentang kota-kota yang akan kita datangi. 23. Hal itu kupandang baik. Jadi aku memilih daripadamu 12 orang dari tiap-tiap suku seorang. 24. Mereka pergi dan berjalan ke arah pegunungan lalu sampai ke lembah Eskol. Kemudian menyelidiki negeri itu. 25. Maka mereka mengambil buah-buahan negeri itu dan membawanya kepada kita. Pula mereka membawa kabar kepada kita. Demikian negeri yang diberikan Tuhan Allah kita kepada kita itu baik. Amin. Ulangan 1 ayat 26. Tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana, kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka Ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori, supaya dimusnahkan. Kemanakah pula kita maju? Saudara-saudara, kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Amin. Ayat 31 sampai 35. Dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Tetapi walaupun demikian kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu di mana kamu dapat berkemah dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Riwayat hukuman atas Israel. Ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, Ia menjadi murka dan bersumpah. Tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik, yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu. Amin. Ayat 36, kecuali Kaleb bin Yefun, dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu, karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan.
37, juga kepadaku Tuhan murka oleh karena kamu, dan ia berfirman, juga engkau tidak akan masuk ke sana. 38, Yosua bin Nun, pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Ayat 39. Dan anak-anakmu yang kecil, yang kamu katakan akan menjadi rampasan, dan anak-anakmu yang sekarang ini, yang belum mengetahui tentang yang baik dan yang jahat, merekalah yang akan masuk ke sana, dan kepada merekalah aku akan memberikannya, dan merekalah yang akan memilikinya. Ayat 40, tetapi kamu ini, baliklah, berangkatlah ke padang gurun ke arah Laut Teberau. Riwayat kegagalan seragam serangan sebagai selama. Lalu kamu menjawab, katamu kepadaku, kamu berbuat dosa kepada Tuhan kamu, mau maju berperang menurut segala yang berperintah dari setiap orang kepada kami oleh Tuhan Allah ya kita dan setiap orang daripadamu menyandang senjata perangnya, sebab kamu menganggap mudah untuk berjalan maju ke arah pegunungan. 42, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah kepada mereka, janganlah kamu maju dan jangan kamu sebab aku tidak ada di tengah-tengahmu. Tadi kamu terpukul kalah oleh musuhmu. 43, dan aku berbicara kepadamu, tetapi kamu tidak mendengarkanku. Kamu menentang titah Tuhan, kamu berlaku terlalu berani dan maju ke arah pegunungan. 45, kemudian orang Amori yang diam di pegunungan itu keluar menyerbu kamu, dan mereka mengejar kamu seperti lebah dan mengalahkan kamu dari Seir sampai Hormat. 45, lalu kamu pulang dari menangis di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan tidak mendengarkan tangisanmu dan tidak beri teringat kepada suaramu. Amin. Ayat 46. Demikianlah kamu lama tinggal di Kades, yakni sepanjang waktu kamu tinggal di sana. Amin. Terus Bu, pasal 2 juga. Oh, Sampai lanjut. 5 ayat. Baik, ulangan 2. Ulangan 2, riwayat perjalanan di padang gurun. Ayat 1, kemudian kita balik dan berangkat ke padang gurun ke arah Laut Teberau, seperti yang difirmankan Tuhan kepadaku. Lama kita berjalan keliling pegunungan Seir. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, demikianlah telah cukup lamanya kamu berjalan keliling pegunungan ini. Beloklah sekarang ke utara, perintahkanlah kepada bangsa itu. Demikian, sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah saudara-saudaramu, Bani Esau yang diam di Seir. Mereka akan takut kepadamu. Tetapi hati-hatilah sekali. Ayat 5, janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka. Karena kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Amin. Bulani. Ayat 6. Ayat 6. Makanan haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat makan. Juga air haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat minum. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Dia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. 40 tahun ini Tuhan Allahmu
menyertai engkau, dan engkau tidak kekurangan apapun. Ayat 8, kemudian kita berjalan terus meninggalkan daerah saudara-saudara kita. Bani Esau yang diam di Seir meninggalkan jalan dari arah Yordan, yakni dari Elat dan Esyon Geber. Sesudah itu kita belok dan berjalan terus ke arah padang gurun Moab. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, janganlah melawan Moab dan janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negeri ini menjadi milikmu. Karena air telah kuberikan kepada Bani Lot menjadi miliknya. Ayat 10, dahulu orang Emim diam di sana, suatu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya, tinggi seperti orang Enak. Amin. Amin. Bu Dede. Ayat 11, mereka itu pun dikira orang Refaim, seperti juga orang Enak. Tetapi orang Moab menyebut mereka orang Emim. 12, dan dahulu di Sair diam orang Hori, tetapi Bani Esau telah menduduki daerah mereka, memunahkan mereka dari hadapannya, lalu menetap di sana menggantikan mereka. Seperti yang dilakukan orang Israel dengan negeri miliknya, yang diberikan Tuhan kepada mereka. 13, jadi sekarang bersiaplah kamu dan seberangilah sungai Zeret. Lalu kita menyeberangi sungai Zeret. 14. Lamanya kita berjalan sejak dari Kades Barnea sampai kita ada di seberang sungai Zeret, ada 38 tahun. Sampai seluruh angkatan itu, yakni prajurit, habis binasa dan dari perkemahan, seperti yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada mereka. 15. Dan tangan Tuhan juga melawan mereka untuk menghamburkan mereka dari perkemahan, sampai mereka habis binasa. Amin. Lili. Ulangan 2 ayat 16. Maka ketika dari bangsa itu telah habis binasa seluruh prajurit, 17 berfirmanlah Tuhan kepadaku, 18 pada hari ini engkau akan berjalan melintasi perbatasan Moab, yaitu Ar. 19 maka engkau sampai ke dekat Bani Amon. Janganlah melawan mereka dan janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negeri Bani Amon itu menjadi milikmu, karena aku telah memberikan kepada Bani Lot menjadi miliknya. 20 negeri itu pun dikira orang negeri orang Refaim. Dahulu orang Refaim diam di sana, tapi orang Amon menyebut mereka orang Zamzumim. Amin. Ida. Ya, 21. Suatu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya, tinggi seperti orang Enak, tetapi Tuhan telah memunahkan mereka dari hadapan Bani Amon, sehingga orang-orang ini menduduki daerah mereka dan menetap di sana menggantikan mereka. Ayat 22, seperti yang dilakukan Tuhan bagi Bani Esau yang diam di Seir, ketika ia memunahkan orang Hori dari hadapan mereka, sehingga mereka menduduki daerah orang Hori itu dan menetap di sana menggantikan orang-orang itu sampai sekarang. 23, juga orang Awi yang diam di kampung-kampung sampai Gaza dipunahkan oleh orang Kaftor yang berasal dari Kaftor, lalu orang Kaftor itu menetap di sana menggantikan mereka. 24, bersiaplah kamu, berangkatlah dan seberangilah sungai Arnon. Ketahuilah aku menyerahkan Sihon, Raja Hesibon, orang Amori itu beserta negerinya ke dalam tanganmu. Mulailah menduduki negerinya dan seranglah Sihon. Ayat 25, pada hari ini aku mulai mendatangkan ke atas bangsa-bangsa di seluruh kolong langit keseganan dan ketakutan terhadap kamu, sehingga mereka menggigil dan gemetar karena engkau apabila mereka mendengar tentang kamu. Amin. Riwayat peperangan melawan Sihon Raja Heshbon. 26. Kemudian aku menyuruh utusan dari padang gurun Kedemot kepada Sihon Raja Hesibon menyampaikan pesan perdamaian. Bunyinya 27. Izinkanlah aku berjalan melalui negerimu. Aku akan tetap berjalan mengikuti jalan raya dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. 28. Jualah makanan kepadaku dengan bayaran uang, supaya aku dapat makan, dan berikanlah air kepadaku ganti uang,
supaya aku dapat minum. Hanya izinkanlah aku lewat dengan berjalan kaki. 29. Seperti yang diperbuat kepadaku oleh Bani Esau yang diam di Seir dan oleh orang Moab yang diam di Ar, sampai aku menyeberangi sungai Yordan pergi ke negeri yang diberikan kepada kami oleh Tuhan, Allah kami. 30. Tetapi Sihon, Raja Hesibon, tidak mau memberi kita berjalan melalui daerahnya, sebab Tuhan Allahmu membuat dia keras kepala dan tegar hati, dengan maksud menyerahkan dia ke dalam tanganmu, seperti yang terjadi sekarang ini. Amin. 31. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, ketahuilah, aku mulai menyerahkan Sihon dan negerinya kepadamu, mulailah menduduki negerinya supaya menjadi milikmu. Kemudian Sihon dan seluruh tentaranya maju mendatangi kita untuk berperang dekat Yahas. Tetapi Tuhan Allah kita menyerahkan dia kepada kita, sehingga kita mengalahkan dia dengan anak-anaknya dan seluruh tentaranya. Pada waktu itu kita merebut segala kotanya dan menumpas penduduk setiap kota, laki-laki dan perempuan serta anak-anak. Tidak ada seorang pun yang kita biarkan terluput. Hanya hewan kita rampas bagi kita sendiri, seperti juga jarahan dari kota-kota yang telah kita rebut. Amin. Ayat 36. Mulai dari Aroer di tepi sungai Arnon dan kota di lembah itu sampai Gilead, tidak ada kota yang bentengnya terlalu kuat bagi kita, sebab Tuhan Allah kita menyerahkan semuanya kepada kita. Hanya negeri Bani Amon tidak engkau dekati, baik sungai Yabok sepanjang tepinya, maupun kota-kota di pegunungan, tepat seperti yang dilarang Tuhan Allah kita. Ulangan 3 ayat 1 sampai 3. Riwayat peperangan melawan Og, Raja Basan. Kemudian beloklah kita dan maju ke arah Basan, dan Og, Raja Basan, dengan seluruh tentaranya maju mendatangi kita untuk berperang di Edrei. 2. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia ke dalam tanganmu, beserta seluruh tentaranya dan negerinya, dan perlakukanlah dia seperti yang kau lakukan terhadap Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesibon. Ayat 3. Dan Tuhan Allah kita menyerahkan juga Og, Raja Basan, beserta seluruh tentaranya ke dalam tangan kita, dan kita mengalahkan dia, sehingga tidak seorang pun luput. Amin. Ayat 4. Pada waktu itu kita merebut segala kotanya, tidak ada kota yang tidak kita rampas daripada mereka. 60 kota seluruh wilayah Argob, kerajaan Og di Basan. Semuanya itu adalah kota berkubu dengan tembok yang tinggi-tinggi dengan pintu-pintu gerbang dan palang-palangnya. Lain daripada itu, sangat banyak kota yang tidak berkubu. Kita menumpas penduduknya seperti yang kita lakukan terhadap Sihon, Raja Hesibon, dengan menumpas penduduk setiap kota, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Tetapi segala hewan dan jarahan dari kota-kota itu kita rampas bagi kita sendiri. Jadi pada waktu itu dari tangan kedua raja orang Amori itu tidak merampas negeri yang diserang sungai Yordan, mulai dari sungai Arnon sampai gunung Hermon. Ayat 9. Lalu Sidon menyebut Hermon itu Sirion, dan orang Amori menyebutnya Senir. Amin. Ayat 10. Segala kota di dataran tinggi seluruh Gilead dan seluruh Basan sampai Salka dan Edrei, kota-kota kerajaan Og di Basan. Hanya Og, Raja Basan, yang tinggal hidup dari sisa-sisa orang Refaim. Sesungguhnya ranjangnya adalah ranjang dari besi. Bukankah itu masih ada di kota Raba Bani Amon? 9 hasta panjangnya dan 4 hasta lebarnya menurut hasta biasa. Riwayat penyerahan daerah sebelah timur sungai Yordan. Ayat 12. Adapun negeri itu telah kita duduki pada waktu itu, mulai dari Aroer yang di tepi sungai Arnon, beserta setengah dari pegunungan Gilead dengan kota-kotanya, aku berikan kepada orang Ruben dan orang Gad.
13. Dan yang masih tinggal dari Gilead beserta seluruh Basan kerajaan Og, yakni seluruh wilayah Argob, aku berikan kepada suku Manasye yang setengah itu. Seluruh Basan ini disebut negeri orang Rafaim. 14. Yair anak Manasye mengambil seluruh wilayah Argob sampai daerah orang Gesur dan orang Makkah dan menamai daerah itu yakni Basan menurut namanya sendiri, Haut Yair sampai sekarang. Amin. Ayat 15, kepada Makir kuberikan Gilead, kepada orang Ruben dan kepada orang Gad kuberikan sebagian dari Gilead. Sebelah sini sampai sungai Arnon, yakni setengah dari sungai itu dengan daerah pinggirnya, dan sebelah sana sampai sungai Yabok, batas daerah Bani Amon. 17. Selanjutnya Araba Yordan dan sungai Yordan dengan daerah pinggirnya, mulai dari Kineret sampai ke Laut Araba, yakni Laut Asin di kaki lereng Gunung Pisgah ke arah timur. 18. Pada waktu itu aku memerintahkan kepadamu demikian. Tuhan Allahmu telah memberikan negeri ini kepadamu untuk dimiliki. Namun kamu semua orang yang gagah perkasa harus menyeberang dengan bersenjata di depan saudara-saudaramu orang Israel. 19. Hanya istri dan ternakmu. Aku tahu ada banyak ternak padamu. Boleh tinggal di kota-kota yang telah kuberikan kepadamu. Amin. Sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepadamu, dan mereka pun memiliki negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepada mereka di seberang sungai Yordan. Sesudah itu bolehlah kamu pulang, masing-masing ke tanah miliknya yang telah kuberikan kepadamu. Dan kepada Yosua kuperintahkan pada waktu itu demikian. Matamu sendirilah yang melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap kedua raja itu. Demikianlah akan dilakukan Tuhan terhadap segala kerajaan di mana engkau pergi. Janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang untukmu. Musa tidak diperkenankan memasuki tanah Kanaan. Juga pada waktu itu aku mohon kasih karunia daripada Tuhan. Demikian, ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hambamu ini kebesaranmu dan tanganmu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau? Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu dan gunung Libanon. Amin. Ayat 26. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu, dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Naiklah ke puncak gunung Pisgah, dan layangkanlah pandanganmu ke barat, ke utara, ke selatan, dan ke timur. Dan lihatlah baik-baik, sebab sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Dan berilah perintah kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatinya, sebab dialah yang akan menyeberang di depan bangsa ini, dan dialah yang akan memimpin mereka sampai mereka memiliki negeri yang akan kau lihat itu. Demikianlah kita tinggal di lembah di tentangan Bet Peor. Amin. Amin. Baik Ibu-Ibu, terima kasih kita sudah membaca bilangan 1 sampai 3. Sekarang Amin. kita akan merenung, saya akan memasangkan musik sebagai pengantar kita untuk merenung dan meminta bantuan Roh Kudus, rema apa yang ditanamkan Roh Kudus di dalam hati kita dan bisa kita sharing satu sama lain.
Baik, Ibu-ibu. Kita sudah membaca ulangan ya, ulangan 1 sampai 3. Boleh ibu-ibu yang punya rema gitu ya, bisa berbagi. Dipersilakan. Siapa yang punya rema, boleh berbagi. Bagaimana ibu-ibu? Ada yang berbagi kah? Saya, Bu, saya tersirat di pikiran saya dan hati saya Bentar di ini. ulangan 3 Juga ayat bisa. 22. Nah, bisa di open cam-nya. Coba buka open cam biar saya spotlight. Biar Oh ya, orang sorry, tahu sorry. siapa yang ngomong ini. Sebentar. Ah, Iya, iya. saya ada rema yang ulangan 3 ayat 22. Janganlah takut kepada mereka sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang untukmu. Juga ayat 23, juga pada waktu itu aku mohon kasih karunia daripada Tuhan. Demikian ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hambamu ini kebesaranmu dan tanganmu yang kuat. Sebab Allah manakah yang di langit dan di bumi ini yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Jadi zaman dulu juga manusia penuh ketakutan. Waktu pada zaman ini Yesus belum lahir. Sama seperti saat ini juga kita penuh ketakutan. Tapi kalau kita berperang, ternyata Tuhanlah Allah lah yang berperang untuk kita. Karena kita harus mohon kasih karunia atau belas kasihan Tuhan. Jadi kita nggak usah lagi takut karena Tuhan sendiri yang berperang untuk kita selama kita berserah sama Tuhan. Amin. Terima kasih Ibu-ibu. Mantap ya, singkat jelas padat. Benar ya ibu-ibu ya. Kadang-kadang kita itu suka terintimidasi. Yaitu kita terintimidasi. Jadinya kita tuh kadang-kadang takut. Dan kadang-kadang juga memang takut itu suka takut yang tiba-tiba muncul gitu ya. Takut yang dengan keadaan lah, takut dengan masa depan dan segala macam gitu ya. Nah, kita nggak sadar ternyata itu memang apa ya namanya intimidasi-intimidasi. Nah, seperti kata apa Eda Harmoni ya, kita jangan takut dengan ketakutan itu ya. Kita harus perangi sebenarnya rasa takut itu. Yang penting itu tadi kita punya iman ya, kita punya iman dan kita mempercayai segala ketakutan apapun itu bentuknya, kita percaya ada Roh Kudus ya yang membantu kita untuk berperang melawan ketakutan itu semua. Terima kasih loh Eda Harmoni. Siapa lagi? Silakan. Ya, Bu Mensi ya, sebentar. Silakan Bu Mensi. Bu Juli, saya dapat ayat di ulangan 2 ayat 7. Itu mengenai bangsa Israel ya. Tapi ini saya aplikasikan untuk bangsa Israel zaman sekarang ya dewasa ini ya. Jadi saya lihat di situ kan dikatakan di ayat 7, sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini ke tempat ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan dengan engkau tidak kekurangan apapun. Jadi saya dapatnya begini Bu Joli. Nanti diperlengkapi lagi ya. Dalam pekerjaan yang saya dapat dalam Tuhan Yesus memberkati dalam segala pekerjaan itu seperti kita memberkati seseorang ya, yang saya dapat. Yang kedua, pekerjaan tanganmu dan memperhatikan segala jalanmu itu saya dapatnya begini Bu.
perjalanan kehidupan kita, dari berbagai macam masalah dalam hidup kita, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan mampukan kita, dia akan menolong kita dan mampu untuk menyelesaikan semuanya melalui Roh Kudus. Dan padang gurun itu saya lihat seperti masalah, Bu Juli ya. Jadi padang gurun itu biasanya orang-orang kalau memberi kesaksian bilang, saya pernah alami di padang. Mungkin padang gurun itu kan padang yang kering, yang panas, yang tidak ada air ya. Itu juga saya dapatnya seperti itu. Padang gurun itu salah satu masalah yang akan kita hadapi, tapi dengan kekuatan Tuhan, Tuhan sudah berjanji menyertai kita sampai pada akhir zaman. Nah, dari situ kita harus belajar untuk terus percaya, membangkitkan iman percaya bahwa Tuhan Yesus, sekalipun kita dalam lembah kekelaman, padang gurun, dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu memegang kita, menolong kita, menyertai kita seperti bangsa Israel yang walaupun mereka kadang-kadang melupakan Tuhan, tapi Tuhan tetap menyertai mereka meskipun mereka melupakan Tuhan, tapi Tuhan selalu menyertai mereka karena mereka adalah umat pilihan Allah, dan kita juga seperti itu. Dan itu yang saya dapat, Bu Juli. Ya, terima kasih ya Bu Mensi ya. Nah, jadi ya ibu-ibu, bahwa Tuhan kita itu sebenarnya adalah Tuhan yang setia kepada yang tidak setia, ya gitu ya. Kan kita ini tadi ya kadang-kadang kalau kita ada masalah, kita kadang menyalahkan keadaan. Ada juga orang yang protes kepada Tuhan, kepada kenapa begini, kenapa begitu. Nah, walaupun kita mengalami padang gurun, terus berusaha tiba-tiba jauh kepada Tuhan, protes kepada Tuhan, Tuhan itu tetap setia sama kita. Dia tidak meninggalkan kita. Yang meninggalkan Tuhan itu siapa sih? Kita atau Tuhan? Kita kan? Tuhan itu akan tetap ada, dan Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Walaupun kita tidak setia, dia tetap setia. Itu ya, jadi tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih ya Bu Mensi ya. Terima kasih. Baik, ada lagi ibu-ibu yang lain? Weti, sudah lihat-lihat ini. Ya, Ya, baik. saya Bu. Yo, sambung. Saya di Ulangan 2, pasal 2 ayat 6, 7. Maka ayat 6, makanan haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat makan. Juga air haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat minum. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Amin. Ini saya teringat tentang Ibu Sari ketika berkata tentang uang ya. Waktu itu memberikan kesaksiannya tentang uang. Uang itu dengan siapa lagi ya? Bu Joli tentang uang ini, Bu Sari membeberkan pendapatnya tentang uang ini mulai ada gitu. Tapi ketika di riwayat perjalanan di padang gurun ini uang sudah ada ternyata. Ya, jadi segala sesuatu harus dibeli dengan uang. Mau makan, mau minum, pergunakan segala sesuatunya dengan uang, membeli gitu. Jangan meminta dan apalagi mencuri gitu ya. Tuhan sudah memberkati tanganmu, sudah memberkati engkau. Selama 40 tahun engkau dilindungi terus. Minum semuanya harus beli. Nih di sini. Riwayat perjalanan di padang gurun di pasal 2 ini ya. Minta apalagi mencuri ya, belilah dengan uang. Itu berkat buat saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu ya. Jadi dari sini ini sudah jelas ya bahwa kita itu sebagai orang Kristen tidak boleh punya mental pengemis ya. Kita bekerja untuk makan aja sudah dikasih tahu di sini kan.
kamu harus membeli dari mereka dengan uang, Uang. gitu ya. Ada uang, ada barang, gitulah Ya, istilahnya ya, bahasa ya, dunia ya. Jadi betul. sudah dari zaman bahula dulu tuh ternyata soal bekerja ini memang Betul. sudah dikatakan sendiri, sudah Ya, ada pun di dalam firman ya, disampaikan. Baik, terima kasih Bu ya. Ini ya. juga sesuatu yang menguatkan juga untuk kita bahwa kita memang diminta dilatih untuk terus bersandar kepada Tuhan dan dengan ora et labora bekerja Ya, dan dan berdoa. berdoa ya. Kalau Amin. berdoa terus nggak bekerja, jangan harap nanti ada apa uang turun dari surga tuing gitu ya. Jadi semua Mau beli beras pun nggak ada mau duitnya. beli beras, cuma doa aja juga nggak bisa. Makanya ora et dan labora, ora et labora, bekerja, Yes. berdoa itu harus beriringan seperti itu ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Eti. Ada ibu lain yang mau nambahkan lagi sharing? Silakan. Bu Ayu, Bu Dede, Sofi, Iya, Bu. Yani ya, sebentar Bu Dede ya. Ayo. Ini saya di ulangan 1, Bu. Di ulangan 1 pada waktu saya nggak sanggup kalau misalnya harus memikul tanggung jawab ini seorang diri karena orang Israel itu sudah sangat besar jumlahnya. Terus akhirnya permintaan Tuhan ya sok tunjukin gitu ya ke Tuhan itu orang-orang yang ada syaratnya. Di sini dikatakan yang ke-13, kemukakanlah dari suku-suku orang-orang yang bijaksana, berakal budi dan berpengalaman. Maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Jadi untuk seseorang menjadi pemimpin itu Allah menetapkan satu syarat gitu ya. Pertama bijaksana, terus berakal budi. Di sini kan ada di Ibrani 12 ayat 2 juga, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi berarti punya akal budi yang sehat. Terus berpengalaman, kemudian di ayat yang ke-15, kemudian aku mengambil sukumu, yakni orang-orang yang bijaksana dan berpengalaman, lalu aku mengangkat mereka menjadi pemimpin atas kamu, yakni sebagai kepala pasukan 1.000, kepala pasukan 100, kepala pasukan 50, dan kepala pasukan 10, dan sebagai pengatur pasukan bagi suku-sukumu. Ini yang jadi remanya buat saya. Ketika dia menetapkan seseorang pemimpin bukan yang baru. Kalau misalnya yang baru mengenal, Tuhan nggak akan izinkan itu terjadi. Karena di sini juga ada tingkat-tingkatannya. Pertama 10, kemudian 50, kemudian 100, kemudian 1.000. Kalau misalnya di gereja sekarang kenal mungkin ya. Jadi kalau misalnya kepala pasukan 10 berarti otomatis orangnya bertanggung jawab atas 10 orang ini. 10, 10, 10, 10 jadi 50. Jadi orang yang 10 ini bertanggung jawab kepada yang kepala pemimpin pasukan yang 50. 50 dan 50 kepada yang 100. Kata lain memang sih sebenarnya kalau saya lihat di situ karena permintaan Musa, pada dasarnya kan Tuhan tidak menginginkan itu terjadi. Tapi karena permintaan Musa supaya akhirnya orang-orang Israel itu terpelihara, kemudian mereka juga memiliki visi misi yang sama, makanya dipilih orang yang bisa mengepalai di 10, 100, kemudian 1.000. Jadi dengan kata lain Tuhan sendiri punya punya syarat. Nah, makanya kalau memang kita misalnya melakukan segala sesuatu juga pasti ada syaratnya. Dan ini juga yang ditetapkan pada masa ketika para rasul itu memilih orang-orang yang Tuhan bilang berikan orang-orang yang dipenuhi dengan roh. Kalau di sini kan belum dipenuhi dengan roh karena pada masa Musa Roh Kudus belum turun gitu. Jadi luar biasa gitu kan. Bahkan kalau misalnya dibaca ulang lagi ulangan 1 sampai 3 itu Tuhan itu nyuruh kamu maju ke sini, kamu nanti ketemu sama bangsa ini, jangan berperang bangsa ini. Kemudian kamu maju lagi dengan suku ini, kamu jangan berperang. Kemudian pada masuk ke sini, kamu harus berperang. Jadi Tuhan itu teratur ya dari segala segala hal gitu. Untuk mengambil orang menjadi pemimpin juga punya keteraturan tersendiri. Untuk mengajak orang Israel berperang juga punya keteraturan tersendiri. Tadi Ibu Harmoni udah bahwa
alat gitu ya. Jadi yang berperang itu sebenarnya Tuhan yang berperang. Orang Israel itu hanya nurut, ya lakukan. Mungkin kalau dibilang mah sutradaranya Tuhan, orang Israel hanya sebagai apa ya, pemainnya kalian. Jadi dia berperang, udah yang menang kemenangan Tuhan gitu, yang Tuhan gitu. Jadi dengan kata lain luar biasa sih sebenarnya kalau memang kita perhatikan Tuhan itu melakukan segala sesuatu, bahkan tapi kadang-kadang memang kita suka nggak sabar ya, pengen tahu ujungnya itu seperti apa gitu. Suka ingin cepet-cepet gitu, pengen tahu. Tapi ya itu, Tuhan bilang ya nanti tunggu. Ada saatnya kita harus sabar gitu. Ya kan ini juga orang Israel juga, ini kenapa sih kita jalan tapi nggak boleh berperang? Ya tunggu, karena tanah ini diberikan kepada orang Moab. Tunggu, karena tanah ini diberikan kepada apa lain gitu. Jadi ya itulah, kadang-kadang kesabaran itu harus terus diinihin ya. Jadi dua hal yang saya dapat, satu kesabaran kita, dua Tuhan punya syarat untuk menjadikan kita sebagai seorang pemimpin. Itu aja sih Bu Makni. Ya, aku kadang-kadang Pris nggak sih? Aku kadang-kadang kalau ngeliat kalian kayak kayak Pris ya. Enggak, Bu. Ya, oh aman berarti. Iya, benar ya Bu Dede, bagus loh. Mengenai Tuhan itu teratur, selektif juga. Nah, ibu-ibu ini juga bagus ini ya, bahwa kita itu sebenarnya ibu-ibu di sini semua memang kita juga bisa menjadi seorang pemimpin ya. Jadi seperti tadi dibilang sama Bu Dede. Tapi syarat pemimpin itu apa? Nggak langsung aja tiba-tiba jadi pemimpin ya. Menjadi seorang pemimpin pasti ada syaratnya, yaitu satu bijaksana. Tadi kata Bu Dede ya, itu ada semua di ulangan yang kita baca. Yang kedua, kita juga bisa berpikir ya, artinya nggak asal ngawur ngomong itu, yaitu tadi punya akal budi yang sehat. Jadi kalau masih agak suka error, jangan berani mencalonkan diri menjadi pemimpin ya, nanti hancur bawahnya gitu ya. Nah, lalu juga tentunya kalau mau menjadi pemimpin itu juga perlu punya pengalaman gitu ya. Kita punya pengalaman. Selain itu karena kita sudah di dalam Tuhan, tentunya itu tadi kita juga harus dipenuhi dengan Roh Kudus ya. Jadi seperti cita-cita daripada komunitas kita ini bahwa kita ini adalah kepala dan bukan ekor ya. Kepala bukan berarti kemudian harus banyak di bawah, enggak. Itu bisa di lingkup yang kecil ya, mulai dari ketua komsel ya, seperti Bu Sandra kalau nggak salah sekarang sih Bu sudah ada komsel ya yang kecil-kecil yang dia pegang ya. Termasuk juga di komunitas manapun kita bisa mulai mulai berbuah lah seperti itu, menjadi kepala, mencari apa namanya yang kemudian akan lama-lama Tuhan promosikan itu ya. Jadi dari pengalaman yang kecil dulu, lama-lama Tuhan akan membawa kita ke sesuatu yang besar seperti itu. Nah, siapa ibu-ibu di sini mau menjadi pemimpin? Semua pasti mau ya. Saya mau menambahin sedikit. Oh ya, siapa ini Harmoni ya? Bentar. Kok Harmoni sih? Aduh. Ida. Ida, bentar. Oh, nggak nampak di sini wajahnya. Oh, ini nih. Sebentar ya, Dak ya. Sebentar. Iya, ya, Kak. Ida. Oke, silakan Ida, tambahin. Kak, saya tertarik sekali dengan apa? Dan itu setia sekalipun kita tidak setia. Tapi saya baca di ayat ini seolah-olah kayak bertentangan. Tapi itu memang konsekuensi dari ketidaktaatan kita. Ayat pasal 1 ayat 42 sampai 45. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah kepada mereka, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang. Nanti kamu terpukul kalah oleh musuhmu. Dan aku berbicara kepadamu, tetapi kamu tidak mendengarkan. Kamu menentang Tuhan, kamu berlaku terlalu berani dan maju ke arah pegunungan. Dan 5, lalu kamu pulang dan menangis di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan tidak mendengarkan tangismu dan tidak memberi telinga kepada suaramu. Yang tadi di pembahasan tadi, yang tapi saya lihat sekalipun kita tidak, tapi saya lihat di ini, lalu kamu pulang dan menangis,
di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan tidak mendengarkan tangisanmu dan tidak memberi telinga kepada suaramu. Seolah-olah Tuhan membiarkan seruan bangsa Israel dan membiarkan mereka kegagalan. Tapi saya lihat di ayat yang sebelumnya itu, ini adalah konsekuensi dari ketidaktaatan bangsa Israel. Dan akhirnya seolah-olah Tuhan membiarkan mereka, memberi mereka pelajaran. Iya. Gitu aja sih, Kak. Iya. Bagus Ida. Itu memang benar ya. Jadi itu memang kita itu harus kadang-kadang itu suka menganggap remeh gitu ya, menyepelekan gitu. Nah memang pada akhirnya harus mengalami pencobaan dulu gitu ya, istilahnya kayak dihajar dulu lah, gua hajar dulu setelah gua hajar tuh baru lu sadar bahwa sebenarnya tuh lu tuh mesti kembali kepada Tuhanmu, dan Tuhan itu tetap di situ gitu. Tuhan itu nggak kemana-mana gitu. Kita kadang-kadang udah lari kemana-mana gitu ya. Terus seperti yang kamu bilang tadi kan gimana, Tuhan tuh seperti melakukan pembiaran kan gitu, ya kan? Itu sebenarnya konsekuensi akibat apa? Karena itu tadi mereka ya, saya nyambung ke 41. Sebab kamu menganggap mudah untuk berjalan maju ke arah pegunungan. Nih, kamu menganggap mudah, artinya kan itu kata-kata yang menyepelekan gitu ya. Gitu. Jadi itu tadi ya, kita memang untuk hal-hal kecil pun tetap kita harus bersandar kepada Tuhan gitu ya, tetap. Jadi seperti tadi siapa Bu Dede yang bilang ya, yang bilang sutradara itu bahwa Tuhan itu adalah sutradaranya dan kita ini sebenarnya adalah pemain-pemainnya. Tuhan itulah yang 100% dan kita 0%. Jadi kalau ada apapun mengenai rencana hidup kita, termasuk juga segala sakit penyakit yang kita hadapi, segala kekayaan yang kita miliki, sebenarnya itu milik Tuhan. Gitu. Kita ini hanya pengelola gitu. Jadi apapun yang terjadi dengan hidup kita langsung tanya kepada Tuhan. Seperti itu, jangan sampai dengan kekayaan yang kita miliki kita lupa pada Tuhan dan kita menganggap remeh Dia. Nah, ketika kita sudah menganggap remeh Tuhan, inilah dia yang terjadi. Tuhan membiarkan terjadi sesuatu pada hidup kita sampai pada akhirnya kita menyadari bahwa sebenarnya Tuhanlah yang memiliki seluruh apapun yang kita yang kita miliki gitu loh ya. Baik, siapa lagi ya ibu-ibu yang mau menambahkan rema? Ibu Mensi sudah, Bu Rahayu. Oke, makasih Bu Juli atas kesempatannya. Yang saya dapat di Ulangan pasal 3 ayat 24 ya, meneruskan. Mulai memperlihatkan kepada hambamu ini kebesaranmu, tanganmu yang kuat. Sebab Allah manakah yang maka di langit dapat melakukan perbuatan perkasa seperti engkau. Ya, jangan sampai apa yang dikatakan Kak Ida itu ya sangat ngeri. Tetapi kita harus taat tekun dengan berdoa sampai kita menyentuh hati Tuhan. Di sini kan di perikop Musa tidak diperkenankan masuk tanah Kanaan. Jangan sampai bangsa Israel adalah kita, jangan sampai kita tidak masuk ke tanah perjanjian Tuhan, menikmati sesuatu yang Tuhan janjikan, tetapi apa yang kita anggap lurus belum tentu itu lurus bagi Tuhan ya. Aku di sini mau sangat luar biasa. Tuhan menyatakan jangan melenceng dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah patok hidup kita. Tokoh-tokoh di firman Tuhan adalah di mana kita harus melakukan ketaatan, kesetiaan. Tadi ya sudah disampaikan Bu Harmoni, yang berperang di depan kita adalah Tuhan. Dan setiap berkat itu bukan dari manusia, bukan dari dunia, bukan dari pekerjaan, tetapi tangan Tuhan yang bekerja. Berkat kita dari Tuhan dan tidak ada yang lain. Kita tidak boleh menyombongkan apa yang kita punya karena itu adalah milik Tuhan. Jadi kita mengembalikan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi di sini kita menjadi orang Kristen, kita harus masuk dalam perjanjian tanah Kanaan. Jangan Kristen biasa-biasa saja saat baca Alkitab, saat ke gereja kita seperti malaikat, tapi di luar gereja kita emosian, masih
belum pengendalian diri, tidak ada buah roh. Kita di luar gereja, di luar komunitas ini, di mana di lapangan hidup kita itu adalah percontohan. Kita adalah surat terbaca Tuhan, dan kita hidup dalam perkenanan Tuhan. Dalam setiap apa yang pelajaran kita terima saat ini dalam baca Alkitab, itu harus masuk benar-benar. Aku mengalami di mana terobosan demi terobosan di tempat ini, seperti contoh kemarin, Tuhan, orang-orang menyepelekan pelayanan ini, orang-orang menyuruh membuang mereka, kembalikan ke jalan, tetapi suami kekeh. Kerjaan Tuhan, kami percaya, kami hidup dalam iman, tetapi tidak iman saja, tetapi juga kasih. Iman tanpa kasih itu nol, seperti gong yang gemerincing. Jadi kita diberkati dan memberkati. Kami tidak ada pikiran kemarin ada hamba Tuhan ke sini. Selama ini hamba Tuhan ini itu tidak pernah memberi beras sebesar 1 kuintal. Kami sangat bersyukur, dan ini adalah jarahan yang Tuhan berikan selama ini. Kami merawat mereka 7 tahun. Kami percaya penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perkenanan Tuhan, dan kami menikmati janji-janji Tuhan. Kami menikmati setiap Tuhan yang berikan tanah Kanaan, perkenanan, pengurapan. Tuhan akan mencelikkan mata mereka yang mengolok-olok kami, yang merendahkan kami. Tuhan akan mengangkat kami. Kami percaya itu. Walaupun saat ini belum, tapi kami percaya Tuhan akan memperlihatkan itu. Kita bukan yang membalas, kita bukan penghakiman. Itu yang saya dapat. Jadi kita Kristen harus menikmati tanah perjanjian itu. Bukan menikmati kekayaan atau apa, tetapi kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan. Amin. Itu yang saya dapat. Amin. Mantap sekali Bu Rahayu ya. Nih ibu-ibu, ini pembelajaran untuk kita ya. Janganlah menjadi seorang Kristen yang mengaku beriman, tapi kita tidak punya kasih ya. Ini menjadi catatan sama kita ya. Sebagai orang Kristen itu memang harus mempunyai kasih gitu ya. Terutama kepada sesama kita. Ingat loh, bahwa Kristen itu kan salib itu vertikal dan horizontal. Jangan kita hanya vertikal aja itu, haleluya puji Tuhan, tapi keluar dari situ ngelihat kekeliling kita cuek. Nggak seperti itu ya. Vertikal itu, salib itu vertikal dan horizontal kepada Tuhan dan kepada sesama yang horizontalnya itu. Makasih ya Rahayu ya, aku percaya pasti terobosan-terobosan terjadi di dalam hidup kamu. Dan KKR-nya sukses ya kemarin ya. Sorry nggak bisa datang. Mantap. Pokoknya itulah, di dalam kesederhanaannya Rahayu ini aku percaya bahwa Tuhan akan promosikan banyak hal Yu ya. Tetap taat, jangan pernah bersungut-sungut ya. Kata-kata bersungut-sungut itu diubah menjadi satu kata-kata yang positif. Siap, mantap deh pokoknya. Siapa lagi Bu Lani? Ibu Lani mau coba? Mak dulu aja Bu. Ya, oke. Ada lagi Bu ibu lain? Tidak ada ya. Baik ibu-ibu, sebelum kita tutup dengan doa, saya mau ngasih tahu di sini ada Ibu Lili ya, ternyata ulang tahun tanggal 17. Jadi nanti saya akan mendoakan Bu Lili untuk ulang tahunnya yang ke-17 ya Bu Lili ya. Halo Bu Lili. Iya. Ulang tahun yang keberapa ini? Hai Joli. Selamat ulang tahun. 17 plus. Iya, 17 plus ya. Jadi Bu Lili itu ulang tahun tanggal 17 kemarin. Jadi nanti saya akan mendoakan Bu Lili ulang tahun. Lalu kemudian nanti doa tutup. Ini ya, siapa namanya? Bu Harmoni ya. Doa tutup ya. Ya, baik Ibu-ibu, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Nanti setelah saya berdoa, saya nggak katakan amin, langsung disambung dengan Kak Harmoni ya. Saya bilang dalam nama Tuhan Yesus, langsung Kak Harmoni sambung untuk doa penutup. Baik, mari Ibu-ibu kita berdoa. Bapak yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran, kami mengucap syukur bahwa kami sudah selesai membaca firman-Mu Tuhan. Bapak pada malam hari ini, sebelum Zoom ini ditutup, kami mau mendoakan salah satu ibu yang ada di dalam komunitas kami, yaitu Ibu Lili Tuhan. Pada hari ini dia berulang tahun. Terima kasih Bapak untuk tanggal 17. Dia sudah Kau tambahkan
satu usianya, babak baru dimulai pada tanggal 17 ya Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan, kami percaya Bapa bahwa kehadirat-Mu tidak pernah lepas di dalam kehidupannya. Berlimpah rezeki, bertambah usia, dan bertambah imannya. Semakin erat dan kokoh di dalam Engkau ya Bapa. Bapa, kami percaya Bapa bahwa semua impiannya menjadi nyata di dalam usianya yang baru. Tuhan, Engkau juga mengangkat segala beban-bebannya, segala sakit penyakitnya ya Bapa. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya ada kekayaan serta kehormatan. Tuhan, Engkau memberikan teman kami ini kesehatan dan kebahagiaan serta kesuksesan dalam segala hal yang dia lakukan. Tuhan, Engkau menopang pilar kerohaniannya ya Bapa. Biarlah pilar kerohaniannya Engkau bawa naik, terus tidaklah turun. Berikan dia haus dan lapar akan Engkau ya Bapa. Engkau juga Tuhan menopang keluarganya ya Bapa. Engkau menopang kehidupan perekonomiannya ya Bapak. Engkau memelihara kehidupannya, tidak akan Engkau biarkan dia kekurangan ya Bapak. Demikian juga kesehatannya ya Bapak. Engkau beri dia kesehatan yang prima dari waktu ke waktu ya Bapak. Bapak di hari ulang tahunnya ini Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau memenuhi dia dengan damai sejahtera-Mu, dengan cinta-Mu dan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas penyertaan-Mu yang sempurna bagi hidup Ibu Lili hingga hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk dia. Haleluya. Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau persatukan kami ibu-ibu di sini untuk membaca, merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga Israel-Israel-Mu pada saat ini Tuhan, yang mau menuruti segala kehendak-Mu ya Bapa. Bapa, tuntun kami Tuhan di hidup kami seperti Engkau tuntun orang Israel Tuhan. Engkau pelihara mereka di padang gurun, melewati sungai Teberau Tuhan. Engkau yang menyeberangkan mereka Bapa. Engkau juga yang menyeberangkan kami Tuhan di padang gurun yang kami lalui. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sertai kami, keluarga kami, semua pelayanan kami Bapa. Engkau yang menyertainya ya Bapa. Bapa, ampuni kami Tuhan, jika seperti orang Israel Tuhan, kami juga kadang-kadang bersungut-sungut. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami tidak mau Tuhan seperti orang Israel yang nggak sampai ke Kanaan. Kami mau Tuhan orang Israel seperti orang Israel yang sampai ke Kanaan. Terima kasih Bapa, Engkau ingatkan kami Israel sekarang menuruti kehendak-Mu Tuhan, berperang bersama Engkau Tuhan, karena Engkau selalu bersama kami Bapa. Terima kasih Bapa untuk semua firman-Mu pada hari ini. Kiranya firman-Mu Tuhan dapat kami lakukan karena Engkau yang menolong kami. Terima kasih Tuhan, agar firman-firman-Mu yang kami renungkan Tuhan dapat kami lakukan atas pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati, melindungi kami, tutup bungkus kami dengan darah-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Amin.